Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Siti Aminah dari Universitas Muhammadiyah Pontianak, peminatan PKIP reguler 6. Jadi kali ini saya akan mereview jurnal tentang efektivitas promosi kesehatan melalui media audiovisual mengenai HIV/AIDS terhadap peningkatan pengetahuan remaja tentang HIV/AIDS, yang disusun oleh Desi Natalia Nadeak, Agrina, dan Misrawati. Bentuk review ini adalah sebagai tugas yang diberikan oleh dosen kami, Pak Teddy. Jadi sebagai pengganti kuliah yang diliburkan untuk beberapa bulan ke depan karena pandemi virus baru yang lagi naik daunnya. Semoga pandemi ini cepat berlalu agar kita kembali beraktivitas seperti biasa. Permasalahan kesehatan remaja yang dihadapi salah satunya adalah HIV/AIDS yang kasusnya terus meningkat dari tahun ke tahun. Kasus Human Immunodeficiency Virus pada September 2012 tercatat sebanyak 92.251 kasus, sementara kasus Acquired Immunodeficiency Syndrome atau AIDS di Indonesia secara kumulatif dari tahun 1987 hingga September 2012 kemarin tercatat sebanyak 39.434 kasus, dengan kondisi yang memprihatinkan karena proporsi terbesar terdapat pada usia muda dan produktif, yaitu kisaran 20-29 tahun. Sebanyak 16.680 kasus atau sebanyak 42,3% dari total kasus AIDS di Indonesia menurut Kementerian Kesehatan RI 2012. Pengkajian yang digunakan di dalam jurnal ini yaitu pengumpulan data sekunder dari studi pendahulu dengan mewawancarai 10 orang pelajar dengan data sebagai berikut. Diketahui 5 siswa hanya mengetahui istilah HIV/AIDS namun tidak mengetahui cara penularannya, penyebab, gejala, dan penanggulangannya. 3 siswa mengetahui istilah HIV/AIDS dan penularannya namun tidak mengetahui penyebab, pencegahan, dan gejalanya. Dan 2 siswa lainnya hanya mengetahui istilah HIV/AIDS dan penyebabnya namun tidak mengetahui gejala, penularan, dan pencegahannya. Data primer dan analisa. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuasi eksperimen dengan rancangan penelitian pre-post-test with control group. Jumlah sampel sebanyak 80 responden di SMA Tribakti Pekanbaru. Cara pengambilan sampel digolongkan dalam probability sampling dengan menggunakan teknik systematic random sampling. Alat ukur yang digunakan adalah kuesioner dengan 14 pertanyaan. Analisa yang digunakan adalah analisa univariat dan bivariat dengan menggunakan uji Wilcoxon dan Mann-Whitney. Dari 80 responden tersebut dibagi menjadi 2, 40 responden diberikan promosi kesehatan dengan media audiovisual dan 40 lainnya tidak, hanya menggunakan pretest dan posttest saja. Diagnosa dari uji Mann-Whitney hasilnya menunjukkan p-value sebesar 0,0000 atau di bawah alpha 0,05. Hal ini berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara min pengetahuan siswa-siswi pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol sesudah diberikan promosi melalui media audiovisual tentang HIV/AIDS, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberian promosi kesehatan tentang HIV/AIDS melalui media audiovisual efektif dalam meningkatkan pengetahuan siswa-siswi. Plan atau perencanaan yang digunakan. Setiap penelitian pasti membutuhkan plan. Di sini saya menyimpulkan bahwa plan yang digunakan yaitu kuesioner. Mereka membuat atau mempersiapkan kuesioner pretest dan posttest, lalu mempersiapkan media dan alat bantu pembelajaran seperti video, foto, atau poster yang dapat menstimulus penglihatan dan pendengaran mereka. Lalu membentuk kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, lalu observasi, menyiapkan lembar observasinya. Pretest merupakan kegiatan menguji tingkat pengetahuan individu terhadap materi yang akan disampaikan.
kegiatan ini dilakukan sebelum kegiatan pengajaran diberikan. Adapun manfaatnya adalah untuk mengetahui kemampuan individu mengenai pembelajaran yang telah disampaikan, yang akan disampaikan. Jadi dari jurnal tersebut didapatkan dari 40 siswa yang telah diberikan promosi kesehatan dengan media audiovisual. Jadi sebelum diberikan promosi, rata-rata pengetahuan mereka hanya 8,35. Jadi setelah diberikan promosi dengan media audiovisual, peningkatan mereka meningkat jadi 10,48. Deliver message atau menyampaikan pesan dilakukan secara langsung dan menggunakan media audiovisual untuk merangsang atau menstimulus indera penglihatan dan pendengaran. Pembelajaran dengan media audiovisual tersebut, pembelajaran menjadi lebih menarik, lebih interaktif, dengan ditetapkannya teori belajar dan prinsip psikologis yang diterima dalam hal partisipasi, umpan balik, dan penguatan. Lalu kualitas belajar jadi lebih efektif dan terhadap apa yang mereka pelajari dan terhadap proses pembelajaran dapat ditingkatkan. Lalu peran guru dapat berubah ke arah yang lebih positif. Selanjutnya ada monitoring atau evaluasi. Alat evaluasi berbentuk tes tertulis pilihan yang digunakan sebagai bahan gambaran yang diperoleh dari hasil belajar dan aktivitas pada proses pembelajaran. Jadi hasil evaluasi ini dapat digunakan oleh pihak sekolah untuk sebagai langkah awal untuk meningkatkan dan mempertahankan kegiatan promosi kesehatan dalam upaya meningkatkan pengetahuan tentang HIV/AIDS melalui promosi kesehatan dengan media audiovisual. Selain pihak sekolah, jadi evaluasi ini juga dapat digunakan oleh institusi pendidikan sebagai sumber informasi dalam pengembangan ilmu keperawatan, khususnya keperawatan komunitas di sekolah, yakni berupa promosi kesehatan di sekolah untuk meningkatkan pengetahuan siswa-siswi tentang HIV/AIDS, terutama melalui media audiovisual. Dan dari jurnal tersebut dapat saya simpulkan bahwa pemberian promosi kesehatan tentang HIV/AIDS melalui media audiovisual efektif dalam meningkatkan pengetahuan siswa-siswi mengenai HIV/AIDS. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.